Kalau memang mau ada naturalisasi dokter-dokter asing, diambil sebanyak-banyaknya untuk Indonesia, karena di Indonesia katanya kekurangan dokter yang bagus. Saya usul sekalian saja presidennya orang asing, menterinya orang asing, jenderalnya orang asing. Lu kasih aja negara buat orang asing. Saudara, dunia pendidikan Indonesia itu mendapat dana APBN untuk pendidikan triliunan, saudara. Bahkan di antara yang paling banyak menerima anggaran APBN adalah pendidikan. Tapi kenapa justru biaya pendidikan kok makin mahal? Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bihadzal makan al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para ustadz, para kiai, para asatidzah dan segenap pengurus DKM dari masjid yang kita cintai ini, satu kehormatan, satu kemuliaan, satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini bersama rombongan bisa bersilaturahim dengan masyarakat Joglo di masjid ini. Tentu kita sama berharap mudah-mudahan dengan silaturahim ini, dengan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah sama kita dengarkan khutbah yang sangat bagus, simpatik, menarik yang disampaikan oleh khatib kita, yang mana dikupas dengan singkat, padat, ringkas, jelas apa yang berkaitan dengan arkanuddin, tentang rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ihsan tidak lain dan tidak bukan yang berkaitan dengan apa yang sudah beliau paparkan tadi soal akhlak, ya ikhwan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin ingatkan semua bahwa yang pertama kali mendeklarasikan revolusi akhlak ke seluruh dunia adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dunia ketika itu ada dalam alam jahiliyah. Nilai-nilai akhlak sudah ternodai di seluruh belahan dunia, bukan hanya di negara Arab, di mana-mana ya ikhwan. Bagaimana kita lihat di benua Eropa umpamanya, saudara, budak dengan budak diadu dan dijadikan tontonan para bangsawan, diadu sampai mati. Mana yang menang mereka berikan tepuk tangan, dijadikan hiburan. Di dunia Cina umpamanya ketika itu ya ikhwan, bagaimana mengkebiri manusia menjadi satu adat dan tradisi. Di mana raja-raja di sana, pelayan-pelayan istananya yang laki-laki semua dikebiri. Nah, kemudian bagaimana di dunia Arab anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Bahkan ada di belahan dunia lain yang orang masih makan orang, kanibal. Jadi di mana-mana belahan dunia akhlak rusak, hancur, saudara. Allah utus Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Liyukhrijuna, untuk mengeluar kita semua minadz zulumati ilan nur,
agar kita semua dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi kalau ditanya siapa pelopor revolusi akhlak, Nabi Muhammad. Siapa deklarator daripada revolusi akhlak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu perlu kita catat bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum memperbaiki akhlak orang lain, beliau sudah terlebih dahulu tampil sebagai manusia yang paling berakhlak mulia. Sampai-sampai diberikan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Saudara, ini yang memberikan pernyataan bukan manusia, tapi Allah. Allah yang memberikan pernyataan, Allah yang memberikan kesaksian bahwasanya akhlak Nabi kita teramat mulia ya ikhwan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh-sungguh betul-betul berada di atas akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kesaksian ini begitu tinggi? Karena datangnya dari yang maha tinggi. Ini kesaksian dari Allah. Allah yang maha tahu apa yang dilakukan oleh Nabi kita di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah yang maha tahu apa yang terlintas di benak kita punya Nabi, saudara. Andai kata ada perbuatan yang tidak senonoh atau ada pikiran yang tidak baik datang dari kita punya Nabi, mustahil Allah memberikan kesaksian kalau akhlak Nabi kita itu begitu sempurna. Kesaksian dari Allah yang maha tahu. Allah maha tahu bahwa Nabi kita begitu sempurna, Nabi kita begitu agung, Nabi kita begitu mulia, sehingga Allah memberikan kesaksian bahwa akhlak Nabi kita azim. Azim, saudara. Azim artinya akhlak yang betul-betul agung, mulia, sempurna. Dialah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, saudara, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya yang terakhir ini sebagai manusia yang berakhlak begitu sempurna? Karena misi kenabian yang dibawa oleh beliau adalah penyempurnaan akhlak. Di mana Nabi sabdakan dalam satu hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi dari sini kita tahu bahwa visi dan misi, saudara, yang diberikan oleh Allah kepada nabinya alaihi salatu wasallam adalah untuk penyempurnaan akhlak. Sempurnakan itu akhlak manusia, sempurnakan itu akhlak umat. Itu misi kenabian yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi klop sudah, saudara, Nabi akhlaknya sempurna, misinya menyempurnakan akhlak. Maka itu bapak revolusi akhlak sedunia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saudara, kalau Nabi mengatakan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak, artinya apa? Yang tadi disampaikan oleh khatib kita dari atas mimbar lewat khutbah Jumatnya, saudara, bahwa semua aturan syariat, bahkan semua dimensi keimanan, tujuannya adalah supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita, saudara, dilarang mempersekutukan Allah? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh main perdukunan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mempelajari apalagi menerapkan ilmu sihir? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan membayar zakat harta kita? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diharamkan berzina, diharamkan menenggak minuman keras, diharamkan berjudi, diharamkan mencuri, diharamkan segala kemunkaran, kemaksiatan? Kenapa? Jawabnya supaya akhlak kita mulia. Jadi memang saudara, kemuliaan akhlak
itu merupakan tujuan atau bisa kita katakan buah samarot daripada iman yang kuat, daripada syariat yang ditegakkan. Maksudnya kalau imannya kuat, akidahnya lurus, syariatnya dijalankan, maka pasti akan melahirkan akhlak yang baik, saudara. Sekali lagi saya ulangi, kalau imannya kuat, syariat Islamnya jalan, maka akan melahirkan akhlak yang baik. Mustahil kalau akidahnya melenceng, imannya nggak kuat, syariat nggak jalan, terus akhlak baik. Mustahil. Dari mana bisa lahir akhlak yang baik tanpa iman dan Islam? Iman dan Islam itu kunci untuk melahirkan akhlak yang baik. Mustahil akhlak kita baik kalau kita tidak luruskan akidah kita. Mustahil akhlak kita baik kalau kita tidak kuatkan iman kita. Mustahil akhlak kita baik kalau syariat tidak kita jalankan. Sholat ditinggal, puasa ditinggal, zakat ditinggal. Mustahil akhlak kita baik kalau berbagai macam kemungkaran kita kerjakan, saudara. Mustahil. Nah, jadi kan lucu, orang nggak pernah sholat tapi ngaku akhlaknya baik. Saudara, orang nggak pernah, saudara, mendekatkan diri kepada Allah, nggak melaksanakan kewajiban tapi ngaku akhlak baik. Mustahil. Nah, maka itu yuk, kalau kita menyerukan revolusi akhlak, berarti saudara, kuatkan iman kita, bersihkan akidah kita, luruskan keyakinan kita, tegakkan syariat Islamnya. Jangan lari dari hukum Allah. Kalau itu semua kita kerjakan, insya Allah akan lahir akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Nah, dari sanalah saudara, kita akan mendapatkan kehidupan masyarakat yang thayyibah, insya Allah. Nah, saya pikir di Indonesia saat ini, saudara, khususnya 10 tahun terakhir ini, saudara, di mana-mana terjadi darurat akhlak. Darurat akhlak. Nah, salah satu contohnya misalnya, dulu kita kalau lihat orang bohong, jijik, saudara, geli, nggak suka kita, jelek. Tapi sekarang bohong jadi budaya. Dari mulai presiden, menteri, jenderal, sampai rakyat yang di bawah tiap hari bohong, saudara. Banyak yang melakukan kebohongan. Dan sepertinya mereka gak sukses tanpa bohong. Bohong dijadikan budaya, bohong dimasyarakatkan. Gak malu orang berbohong. Wah, berbohongnya terang-terangan, yang sedunia tahu itu bohong, tidak punya malu. Ini namanya adimul akhlak. Hilang udah akhlaknya, saudara. Orang kalau masih punya akhlak, bohong takut, saudara. Kalau dia pun bohong, dia usahakan orang gak tahu kalau dia bohong, saudara. Kalau sekarang enggak, orang tahu dia bohong, dia senang, malah seolah-olah dia nggak bisa hidup tanpa bohong. Dan ini berbahaya, ini harus kita lawan. Kebohongan harus kita jadikan sebagai musuh bersama, saudara. Nah, akibatnya apa? Karena sekarang kebohongan di mana sudah merajalela, orang enak aja, mau korupsi enak aja, gampang dibohongin kok. Orang mau mencuri enak aja, gampang dibohongin kok, saudara. Jadi sekarang ini, saudara, kebohongan ini wajib kita jadikan sebagai common enemy, sebagai musuh bersama. Yuk kita latih anak-anak kita dari kecil, jangan kasih bohong. Didik mereka untuk tidak berbohong, saudara. Kalau sampai mereka berbohong, hukum, saudara, hukum anak kita, disetrap, saudara. Berikan hukuman agar dia tahu kalau bohong itu jelek, bohong itu buruk, bohong itu tidak baik. Jadikan kebohongan sebagai musuh kita bersama, ya. Enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh bohong, saudara. Bohong itu ada tempatnya. Bukan rakyat dibohongin, melulu dibohongin, saudara. Udah itu rakyatnya senang lagi dibohongin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka itu saya mau tanya semua, siap lawan kebohongan? Siap jadikan kebohongan musuh bersama? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi ini yang kita minta, yuk kita perbaiki. Ini salah satu perjuangan untuk memperbaiki
akhlak, karena bohong itu bukan akhlak yang baik, apalagi mencuri, apalagi korupsi, nggak boleh dong saudara, jangan dong. Udah gitu sekarang berita yang paling akhir saudara, berita yang paling akhir, mentang-mentang dalam dunia sepak bola ada naturalisasi, pemain asing diambil, diberikan warga negara untuk jadi pemain Indonesia. Senang. Tahu-tahu sekarang Menteri Kesehatan ingin menaturalisasi dokter-dokter se-Indonesia. Dia mau ambil dokter-dokter asing aja, alasannya Indonesia kekurangan dokter. Saudara, kalau kita kekurangan dokter bukan ngambil dokter asing, tapi fakultas kedokteran dibikin murah dong, kalau perlu gratis. Betul. Jangan orang kuliah kedokteran mesti punya duit ratusan juta bahkan miliaran. Ya pantas saja kita kekurangan dokter, betul? Kekurangan dokter, saudara, bukan berarti orang Indonesia ini bodoh. Orang Indonesia banyak yang cerdas, banyak yang pintar, bahkan kepandaian IQ orang Indonesia di atas rata-rata bangsa Asia, saudara. Siapa bilang orang Indonesia nggak bisa jadi dokter? Siapa bilang orang Indonesia nggak bisa menjadi dokter yang spesialis? Bisa, cuman kuliahnya kemahalan. Betul, betul. Nah sekarang kalau kuliah fakultas kedokteran murah, saudara, banyak gak yang masuk? Besok banyak gak yang jadi dokter? Besok banyak gak jadi spesialis? Kenapa jadi orang asing lu suruh jadi dokter? Gue udah gregetan lagi dah. Sebulan lagi baru bebas nih. Udah segini aja dah. Urusannya ditangkap lagi. Gara-gara orang joglo. Masya Allah, kira-kira paham gak? Paham gak? Nah, udah, jadi komentar saya yang terakhir, kalau memang mau ada naturalisasi dokter-dokter asing, diambil sebanyak-banyaknya untuk Indonesia, karena di Indonesia katanya kekurangan dokter yang bagus. Saya usul sekalian saja presidennya orang asing, menterinya orang asing, jenderal-jenderalnya orang asing. Lu kasih aja negara buat orang asing. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Astagfirullahaladzim, ngawur tidak? Itu pemikiran semacam itu ngawur tidak? Jadi saya kasih usul yang ngawur, karena pejabatnya ngawur. Ya kan, gila mesti dilawan gila. Nah kalau gila dilawan gila baru baik. Lu orang gila lu ajak ngomong serius, pebudak dia nggak paham. Betul? Nah orang gila nih lagi bilang nih, ini siang nih, dibilang ini malam nih, ikutin aja. Iya ini malam gelap gulita. Ya namanya orang gila. Lu ngobrol sama orang gila, lu jadi gila dulu. Ngobrol sama pejabat ngawur, lu bikin ngawur. Kenapa? Dinasehatin nggak ngerti-ngerti. Baik, sekarang saya tanya saudara, orang Indonesia banyak yang cerdas tidak? Banyak yang pintar tidak? Takbir. Saudara, dunia pendidikan Indonesia itu mendapat dana APBN untuk pendidikan triliunan, saudara. Bahkan di antara yang paling banyak menerima anggaran APBN adalah pendidikan. Tapi kenapa justru biaya pendidikan kok makin mahal? Mestinya dengan anggaran yang besar, biaya pendidikan itu murah, bahkan kalau perlu gratis untuk bangsa Indonesia, saudara. Betul? Ini pendidikan mungkin mahal. Mahasiswa bayar UKT yang biasanya 25 juta disuruh bayar 125 juta. Pala lu panjul. Nah itu namanya orang kaya doang yang boleh kuliah, betul? Model-model lu nggak boleh, tampang pun presidennya, siapapun menterinya. Jangan biarkan mereka berbohong, jangan biarkan mereka korupsi. Harus kita kontrol setiap saat. Kalau ada keputusan-keputusan yang merugikan rakyat, yang merugikan umat, yang merugikan negara, bangkit, lawan, luruskan. Gak boleh kita diam, saudara. Kalau kita diam nanti kita yang susah, betul? Saya mau tanya sekarang, apa Anda setuju negeri ini diberikan kepada negara asing? Tenaga kerja Cina, saudara, jutaan dimasukkan ke Indonesia. Orang Indonesia yang sendiri banyak nganggur. Udah gitu ngomongnya apa?
terang-terangan ada menteri mengatakan karena bangsa Indonesia nggak punya skill, nggak punya keterampilan. Orang Cina datang kemari cuma tugasnya ngelas doang. Tukang las di Joglo banyak. Betul? Betul? Apa perlu tukang las dari negeri Cina? Udah dah, gue segini aja dah ceramah. Udah bukan urusannya gue 20 hari lagi bebas. Akhirnya gara-gara Joglo gak jadi. Udah cukup segitu cukup ya. Nanti kalau mau lanjutan episode kedua lu undang aja dah. Kita bikin tablik kalau udah bebas. Setuju gak? Setuju gak? Kita bikin tablik akbar besar-besaran keliling Jakarta. Kita lawan semua kezaliman yang ada. Setuju? Takbir. Nah sekarang kita minta aja sama Allah, udah orang-orang zalim biar Allah binasakan. Pejabat-pejabat zalim biar Allah hancurkan. Yang zalim biar dibikin sibuk oleh Allah dengan orang-orang yang zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Angkat tangan semua. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Angkat tangan yang tinggi. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma ya Rab ya Rab, Allahumma salli alaih. Amin amin ya Rab. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahil Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, karena itu saya ajak sebelum saya akhiri, yuk kita gelorakan revolusi akhlak yang pernah digelorakan oleh Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari diri kita dulu ya ikhwan. Mulai dari diri kita. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, lebih bagus lagi ke depan. Yang belum bagus, perbaiki sholatnya. Yang kemarin ibadahnya sudah giat, lebih giatkan lagi ibadahnya. Yang kemarin belum giat, yuk kita giatkan ibadah. Tinggalkan semua maksiat ya ikhwan. Jangan bohong, jangan dusta, akhlak-akhlak yang tidak baik kita buang. Jangan sombong, jangan takabur ya ikhwan. Jangan tidak bersyukur kepada Allah. Yuk mari kita tumbuhkan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat syukur, sabar, qanaah, berani menegakkan keadilan, menyuarakan yang hak. Kita jalankan semua perintah Allah dan kita tinggalkan larangannya. Siap revolusi akhlak? Takbir. Sallu ala nabi. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat kita semua. Insya Allah suatu saat nanti kita akan jumpa dan ketemu lagi. Saya ingin undang semua yang ada di sini. Insya Allah hari Ahad tanggal 2 Juni bulan besok ini kami akan mengadakan halal bihalal di Markas Syariah Petamburan, sekaligus pembukaan majelis taklim yang sementara ini ditutup, sekaligus ngunduh umi baru ya kawan. Paham ya? Orang dulu bilang ngunduh mantu, betul. Nah karena sekarang mertuanya nggak ada, ya udah ngunduh umi baru. Insya Allah siap datang, siap hadir. Hari Ahad tanggal 2 Juni untuk laki-laki. Hari Sabtu tanggal 1 Juni sehari sebelumnya untuk ibu-ibu. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Silakan untuk datang, kita siarkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Dan saya mau perkenalkan, saya datang nggak sendiri. Saya datang didampingi oleh saya punya rombongan. Yang pertama berdiri. Ini Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Ini saya punya menantu. Pada sana Habib Muhammad. Ini saya punya menantu yang saat ini menjadi ketua umum DPP FPI. Jadi ketua FPI yang baru Habib Muhammad. Alhamdulillah hari ini ada waktu datang kemari. Yang berikutnya ini Habib Alwi bin Sumaid. Ini Habib Alwi bin Sumaid ini saya punya menantu, beliau saat ini menjadi direktur di Jamiat Khair, sekaligus juga direktur di pesantren Markas Syariat yang saya bangun di Mega Mendung. Nah jadi beliau berdua ikut, alhamdulillah. Kemudian di kanan saya silakan, ini Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Beliau adalah bendahara umum DPP FPI yang baru ya ikhwan. Nah masih ada lagi yang lain, saya ajak rombongan, saya tidak sendiri. Beliau-beliau ini yang setia mendampingi saya untuk silaturahim Jumat. Setiap hari Jumat saya ada keliling silaturahim se-Jabodetabek. Di masjid-masjid tertentu ya ikhwan, kita datang, kita keliling, kita silaturahmi kepada kiai-kiainya, kepada ustadz-ustadznya untuk bisa menyambung ukhuwah Islamiyah. Insya Allah. Saya sendiri masih belum bebas, pembebasan bersyarat saya sampai pertengahan bulan Juni ya ikhwan. Setelah 10 Juni baru bebas. Bagi saya bebas nggak bebas itu urusan dunia, tapi mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, harus melekat dalam kehidupan kita. Nggak ada urusan dengan urusan dunia, penjara maupun hukuman yang lainnya ya kawan. Maka itu saya ajak, ayo katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Insya Allah Allah meridhoi kita semua. Itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.